sholat. Masih ingat waktu-waktu terlarangnya sholat? Ada 3 secara umum, dan kalau diperinci ada 5. Sebelum kita masuk kepada pembahasan berikutnya, sedikit kita mengulang 5 waktu terlarangnya sholat. Dari 5 waktu tersebut, 2 berkaitan dengan ibadah, 3 berkaitan dengan waktu, murni berkaitan dengan waktu. 2 yang berkaitan dengan ibadah, yaitu yang pertama, yaitu kapan? Setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh sampai matahari terbit dan sedikit meninggi, ya, kurang lebih 15 menit setelah terbit, atau ya 3,5 meter. Jadi dimulai dari setelah sholat subuh, seseorang sudah menyelesaikan sholat subuh, kemudian setelah itu dilarang untuk sholat sampai matahari terbit dan meninggi. Kemudian yang kedua, setelah selesai sholat asar. Apabila ya seseorang telah selesai melakukan sholat asar, maka setelah itu dia dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari. Kemudian yang ketiga, keempat, dan kelima ini murni berkaitan dengan waktu, jadi semuanya sama. Yang ketiga yaitu ketika istawa, ketika matahari pas berada di tengah-tengah. Tandanya yaitu setiap benda tidak memiliki bayangan, entah bayangan condong ke timur atau bayangan condong ke barat. Sampai kapan? Sampai matahari condong ke barat. Tandanya yaitu benda ada sedikit bayangan ya di sebelah timur, dan waktu itu sangat sebentar. Ya, waktu terlarangnya sholat pada waktu itu yaitu memulai sholat di waktu terlarang tersebut. Kemudian yang keempat yaitu ketika yang keempat ketika matahari hendak tenggelam, hampir tenggelam sampai matahari benar-benar tenggelam. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima dimulai dari asar sampai matahari hampir tenggelam. Kemudian berikutnya matahari hampir tenggelam sampai waktu matahari benar-benar tenggelam. Ini waktu terlarangnya sholat. Kemudian dari waktu terlarang sholat tersebut kemarin kita sampaikan ada pengecualian. Ya, pengecualian yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah tempat. Yang pertama waktu dikecualikan yaitu hari Jumat. Jadi boleh seorang mengerjakan sholat mutlak ya di hari Jumat walaupun waktu tersebut adalah waktu terlarangnya sholat. Misalnya waktu matahari berada benar-benar di tengah, itu waktu terlarangnya sholat. Tapi khusus hari Jumat ya, ketika khatib belum datang, maka boleh mengerjakan sholat karena itu waktu yang dikecualikan. Kemudian yang kedua yaitu kota Mekkah, negeri haram, ya, maka dikecualikan ya di tempat tersebut ya terlarangnya waktu sholat. Kemudian yang dilarang sholat di waktu-waktu terlarangnya sholat, semua sholat atau sholat tertentu, Bapak Ibu rahimani Allah, semua sholat sunnah atau sholat sunnah tertentu, ya, tidak semua sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu secara umum dibagi menjadi 2. Sholat sunnah yang memiliki sebab, dan yang kedua sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Yang dilarang untuk dikerjakan di waktu-waktu sholat yaitu sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Kalau misalnya orang sholat tahiyatul masjid di waktu terlarangnya sholat, boleh atau tidak? Boleh. Orang mengerjakan sholat setelah wudhu ya di waktu terlarang, boleh atau tidak? Boleh, karena itu adalah sholat sunnah yang memiliki sebab. Kemudian kita lanjutkan subjudul berikutnya, kata beliau, an-nahyu anit tatawwu'i idza uqimatis shalah. Larangan untuk mengerjakan sholat sunnah ketika sholat wajib itu ditegakkan. Ini penting. Jadi ketika iqamah
ya, sholat wajib itu ditegakkan, maka pada saat itu dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah, apapun sholat sunnah tersebut. Ya, dalilnya di sini disebutkan oleh Syekh hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubata." Kata Rasulullah, apabila telah ditegakkan sholat wajib, qomat sudah dikumandangkan, maka tidak ada sama sekali ya sholat sunnah. Ya, fala sholata di situ kalau di dari segi bahasa adalah isim dari la nafiyah lil jins, artinya tidak ada sama sekali sholat sunnah, apapun sholat sunnah tersebut tidak ada ketika qomat untuk sholat wajib itu dikumandangkan atau ditegakkan. Ya, jadi ini penting ya. Jadi kalau kita qomat sudah dikumandangkan, maka sudah tidak sholat sunnah lagi. Jadi harus langsung mengikuti sholat wajib. Tapi dalam hal ini Syekh As-Sa'di rahimahullah itu membagi 4 keadaan. Ya, 4 keadaan. Apabila kita sholat sunnah kemudian kok qomat, dan itu sering terjadi Pak Buya. Nah, apa 4 perincian tersebut? Yang pertama, ya, qomat sudah dikumandangkan sedangkan kita belum memulai sholat sunnah. Qomat sudah dikumandangkan, kita belum mulai, maka pada saat itu tidak boleh sholat sunnah karena kita belum memulai sholat. Dan sholat apabila dikerjakan, sholat sunnah dikerjakan, ya, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Misal kita masuk masjid, itu qomat, pas qomat, kemudian kalau kita malah sholat sunnah, padahal qomat sudah dan kita belum memulai sholat. Kemudian kita sholat sunnah dulu, baru sholat wajib, maka sholat sunnahnya tidak sah dan dia berdosa. Kemudian keadaan yang kedua, jika qomat sudah dikumandangkan tapi kita sudah sholat, keadaan kita sudah sholat, entah dapat ruku atau rakaat pertama atau yang lainnya, kita sudah sholat tapi belum selesai, kemudian qomat dikumandangkan, maka kalau ya tidak mungkin untuk menyempurnakan sholat sunnahnya kecuali pasti ketinggalan jamaah. Jadi misalnya kalau dia sholat sunnah, dia yakin, ini kalau saya menyelesaikan sholat sunnah saya yakin ketinggalan sholat wajib. Artinya selesai sholat sunnah, sholat wajibnya sudah selesai. Ya, artinya dia tidak mendapatkan sama sekali sholat wajib. Kalau dia teruskan, dia yakin dia teruskan sholat sunnahnya, dia yakin dia tidak mendapatkan sholat wajib, mungkin karena tahu imamnya itu cepat misalnya, ya, atau yang lain, dan sholat sunnahnya ini mungkin sholat sunnah yang panjang atau yang lainnya, maka kondisi yang kedua ini juga wajib bagi dia untuk membatalkan sholat. Ini misalnya kita sholat, tiba-tiba ketika kita baru takbir, kemudian qomat. Ini sholatnya mungkin cuma 2 rakaat dan kita tahu imamnya cepat. Ini kalau saya selesaikan sholat saya yakin ketinggalan sholat wajibnya, maka wajib bagi dia untuk membatalkan sholat sunnahnya. Mau dapat apapun sholat sunnahnya, maka dia mendapatkan pahala sholat sunnah. Jadi wajib untuk ditinggalkan, dibatalkan. Kemudian yang ketiga, apabila kita sudah memulai sholat sunnah, ya, kemudian kita yakin ketika kita mengerjakan sholat sunnah, ya, selesai sholat sunnah, kita yakin masih mendapatkan rakaat pertama. Artinya tidak terlambat sholat wajibnya. Jadi kan mungkin kurang sebentar, tinggal salam atau mungkin sujud terakhir, dan kita yakin ini imamnya masih merapikan sofnya, masih bacaannya masih lambat dan seterusnya. Saya yakin, ya, kalau saya selesaikan sholat sunnah saya masih mendapatkan rakaat. Maka dalam hal ini, ya, tidak ada khilaf dari karangan para ulama melanjutkan sholatnya. Jadi tetap melanjutkan sholat.
Dengan catatan kita yakin atau kita prasangka besar kita masih mendapatkan sholat secara sempurna, tidak ketinggalan satu rakaat pun, maka lanjutkan sholat sunnah. Karena di sana ada dalam surat Muhammad Allah berfirman, "Fala tubtilu a'malakum." Janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Kemudian yang keempat, ya, ketika kita sholat, kemudian qomat dikumandangkan, kemudian kita ragu, apakah nanti masih mendapatkan rakaat pertama, ya, ataukah terlambat satu rakaat? Kita ragu. Kemungkinan ini mungkin bisa dapat, mungkin bisa juga telat satu rakaat. Maka dalam hal ini, ya, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tetap dilanjutkan walaupun terlambat satu rakaat, ya. Namun sebagian para ulama, dan ini pendapat yang pribadi saya kuatkan, yaitu membatalkan sholatnya, membatalkan sholat sunnahnya sehingga mendapatkan sholat wajibnya secara sempurna. Jadi semua keadaan dari 4 keadaan tersebut, yaitu harus membatalkan sholat sunnahnya untuk mengikuti sholat wajib, kecuali satu keadaan, yaitu kita yakin ketika kita melanjutkan sholat sunnah kita itu tidak membuat kita ketinggalan sholat wajib. Itu saja. Bisa dipahami Pak Bu? Ini, ya, larangan sholat sunnah ketika sholat wajib ditegakkan. Kemudian berikutnya, poin berikutnya, al-mawadi'u allati naha 'anis shalah, yaitu tempat-tempat yang dilarang di dalamnya untuk mengerjakan sholat. Kalau sebelumnya tadi waktu-waktu terlarangnya sholat, waktu, sekarang tempat terlarangnya sholat. Jadi ada beberapa tempat yang kita tidak boleh sholat di tempat tersebut. Ada yang hukumnya justru malah sholatnya batil, tidak sah, ya. Ada yang sah tapi dosa besar dan yang lainnya. Namun secara umum, ya, secara umum semua bumi itu dikhususkan oleh Rasulullah dan umat Rasulullah, bahwasanya semua bumi ini dijadikan suci oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa dijadikan tempat sholat. Jadi secara umum kaidah asalnya semua bumi, dimanapun kita, di hutan, di gunung, di sawah, dimanapun, pada asalnya boleh kita sholat di dalamnya, di atasnya, kecuali ada dalil, ya, yang mengkhususkan tempat-tempat tertentu, ya, kita dilarang sholat di dalamnya. Selama tidak ada dalil yang melarang, maka tempat tersebut boleh digunakan untuk sholat. Sebelumnya di sini ada dibawakan satu dalil, satu hadis dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin." Kata Rasulullah, saya diberikan karunia, keutamaan dari nabi-nabi yang lain dengan 6 keutamaan. Jadi 6 keutamaan itu khusus Allah berikan kepada Rasulullah dan umatnya Rasulullah kepada kita. Yang 6 tersebut, keistimewaan tersebut, tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, tidak diberikan kepada nabi-nabi selain Rasulullah. Apa 6 hal tersebut? Yang pertama, u'titu jawami al-kalim. Saya ini, kata Rasulullah, diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu yaitu ucapan yang ringkas, padat, tapi mengandung makna dan pelajaran yang begitu luas. Ini keistimewaan Rasulullah yang bahkan Allah tidak berikan kepada nabi-nabi yang lain. Makanya kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi itu rata-rata singkat, pendek, ya. Tapi kalau dibahas, ya, dicari pelajaran-pelajaran dari hadis tersebut, ya, maka bisa berjilid-jilid. Ini kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jawami'ul kalim. Kemudian yang keistimewaan yang kedua, nusiltu birrahbi. Saya ditolong oleh Allah, diberikan kemenangan bahkan, ya, sebelum berhadapan dengan musuh. Jadi musuh itu sudah takut duluan. Jadi kalau berperang, Rasulullah berperang,
Itu kalau mau ketemu dengan pasukan musuh, itu dari jarak ya sangat jauh, itu sudah Allah berikan di hati-hati para musuh itu rasa takut, rasa khawatir, rasa gentar. Ini kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian yang ketiga, wa uhillat li al-ghanaimu. Dihalalkan bagi saya ghanimah. Di ghanimah itu harta rampasan perang. Jadi kalau kaum muslimin berperang dengan kaum kufar, ya, kemudian kaum muslimin menang, maka harta rampasannya semuanya itu halal. Ya, halal. Ya, nanti dibagi. Mau itu wanitanya kaum musyrikin, mau itu harta-hartanya, mau hewan-hewan tunggangannya, semuanya itu halal. Tapi dengan syarat yaitu harus ya sesuai dengan pembagian ya dari pemimpin perang. Artinya tidak boleh ngambil sendiri-sendiri. Kemudian setelah selesai perang kemudian rebutan, maka ini tidak boleh. Nanti dibagi, kemudian maka itu jadi halal. Dan ini diharamkan oleh Allah pada umat-umat terdahulu. Karena mereka kalau umat-umat terdahulu kalau menang, ya maka harta rampasan dibakar. Ya tidak halal walaupun bagi kaum muslimin. Kemudian waju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan. Ini yang menjadi pembahasan kita, yaitu dijadikan untuk saya bumi ini semuanya suci dan bisa dijadikan tempat untuk sholat. Ya beda dengan ya syariat-syariat Nabi terdahulu. Mereka ibadah itu di tempat khusus untuk ibadah. Tapi umat Rasulullah ya kita ini ya boleh mengerjakan sholat dimanapun ya kita berada. Kemudian wa ursiltu ilal khalqi kafatan, dan saya ini diutus oleh Allah kepada semua makhluk. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain diutus kepada kaum-kaum tertentu. Tapi Rasulullah diutus untuk semua kaum. Wa khutima biya an-nabiyun, dan saya ini dijadikan sebagai penutup para nabi. Maka tidak ada nabi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila ada datang seseorang kemudian mengaku seorang nabi, maka kita seorang mukmin yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya itu adalah pembohong. Karena tidak ada nabi, ya tidak ada rasul setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Syahidnya, ya inti pembahasan dari hadis tersebut, yaitu bahwasanya Rasulullah mengabarkan di antara kekhususan beliau dan umat beliau dijadikan semua bumi ini ya sebagai tempat sholat, boleh sholat di dalamnya. Ya. Ini kekhususan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan keberkahan beliau yang kita rasakan. Dan ini juga dapat diambil faedah, kita ini dianjurkan untuk menceritakan, mengabarkan kepada orang nikmat-nikmat yang kita dapatkan. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat-nikmat, maka kabarkanlah. Rasulullah mendapatkan nikmat dikabarkan kepada kita kaumnya. Namun berbeda kita ya, kalau mendapat nikmat ya tidak dikabarkan. Tapi kalau lagi susah mendapatkan musibah, ya baru ngomong kemana-mana, dikabarkan kemana-mana. Ini kebalik. Ya kalau mendapatkan nikmat maka disampaikan. Tapi bukan untuk sombong, bukan untuk merendahkan orang lain. Tapi menampakkan kegembiraan kita, menampakkan ya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada beberapa tempat yang dikhususkan ya tidak boleh kita sholat di dalamnya. Dan di pembahasan ini Syekh menyebutkan 3 tempat yang kita tidak boleh sholat di tempat tersebut. Yang pertama, nanti akan kita bahas satu persatu secara terperinci semampu kita. Yang pertama yaitu sholat di kuburan atau di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Nanti akan kita perinci. Kemudian yang kedua yaitu sholat di kamar mandi, atau dikiaskan di tempat-tempat yang najis. Kemudian yang ketiga yaitu di kandang apa Pak? Onta. Di kandang onta, dikhususkan hewan onta. Dalilnya beliau membawakan beberapa hadis, di antaranya adalah hadis dari sahabat Jundab ibnu Abdullah
Al-Bajali, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta. Ya, beliau telah mengatakan, Rasulullah bersabda mengabarkan kepadaku sebelum beliau meninggal. Apa sabda Rasulullah? Sabda Rasulullah, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ya, ketahuilah bahwasannya orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh di antara mereka, kuburan-kuburannya dijadikan tempat ibadah, dijadikan masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajida. Ya, maka kalian wahai umatku janganlah sekali-kali, ini ada penekanan di situ, janganlah sekali-kali kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Inni anhaakum andalik, sesungguhnya saya ini benar-benar melarang kalian dari perbuatan tersebut, yaitu menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau sebagai masjid. Bahkan Rasulullah berdoa kepada Allah, ya, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai wasanan yu'bad. Ya, Rabbi la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, ya, ketika beliau hendak meninggal, ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai wasanan, ya, apa namanya, wasanan itu patung atau bangunan yang disembah. Ini Rasulullah berlindung dan Rasulullah barok, Rasulullah berlepas diri dari orang-orang yang menyembah kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini, ya kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, ya ini larangan yang sangat tegas, ya kita jumpai di dalam banyak hadis. Bahkan para ulama pun sepakat, ya sepakat bahwasannya dilarang sholat di kuburan. Ini sholat bukan sholat jenazah, ya, atau di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Ya walaupun para ulama itu sepakat semuanya, ya sholat di dalamnya itu dilarang, namun mereka berselisih pendapat apakah larangannya itu bentuknya haram, makruh atau yang lainnya. Tapi mereka semuanya sepakat sholat yang di masjid yang ada kuburannya adalah dilarang. Tapi kita rinci, ya, sholat di kuburan atau sholat di masjid yang ada kuburannya, karena ya tidak kita pungkiri, khususnya di negeri kita banyak masjid yang ada kuburannya. Yang pertama, perinciannya, kalau masjid dengan kuburan itu terpisah, ya terpisah, entah posisi kuburannya di depan, di samping kanan kiri atau di belakang, tapi terpisah, entah itu dengan jalan setapak atau terpisah dengan bangunan apa, terpisah, maka boleh sholat di masjid tersebut walaupun sangat dekat, tapi dengan catatan terpisah. Misalnya ada jalan, kalau jalan gede jelas boleh, jalan kecil, jalan setapak pun kalau sudah terpisah maka boleh. Kemudian yang kedua, kalau ya antara masjid dan kuburan tidak terpisah, tapi setiap masjid dan kuburannya itu punya tembok masing-masing, dan temboknya rapat, tertutup, tinggi, mepet, tapi masjidnya ada temboknya tertutup, kemudian kuburannya juga ada temboknya tertutup, ya, maka ini ya boleh. Maka ini boleh, asalkan semua yang dibolehkan ini, ya, tidak ada maksud, tidak ada tujuan untuk sholat kepada kuburan dan tidak ada pengagungan terhadap kuburan tersebut. Kemudian yang ketiga, kalau antara kuburan dan masjid itu tidak ada pemisah, jadi area kuburan tidak ada pemisahnya, kemudian ada masjid di dalamnya, ya maka ini tidak boleh, ini tidak boleh. Walaupun sebagian para ulama, kalau kuburannya itu letaknya di samping kanan kiri atau belakang, itu boleh, dengan catatan masjidnya itu benar-benar full seperti ini, full, ya. Kemudian kuburannya tidak di depan, maka sebagian para ulama membolehkan. Tapi amannya, ya, tidak boleh kalau tidak ada pemisah tembok antara kuburan dengan masjid. Ini. Kemudian ditekankan lagi, larangan ini semakin kuat kalau posisi kuburan itu berada di depan.
Posisi kuburan berada di depan, pas tempat sujud. Ya, walaupun ada temboknya, maka ini tidak boleh. Kalau tidak ada pemisahnya, kalau tidak ada pemisah. Kalau di samping kanan kiri atau belakang, walaupun tidak ada pembatas yang pemisahnya, sebagian para ulama masih membolehkan, karena di sana kita dapat larangan dari hadis yang lain, la tusolli ilal maqabir, janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan. Kemudian kalau kuburannya di dalam masjid, maka ini mutlak tidak boleh. Kuburan berada di dalam masjid, maka ini tidak boleh. Dan sholatnya tersebut adalah, ya sebagian para ulama mengatakan batal, ya sholatnya tidak sah. Ini adalah mazhab Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan sholatnya sah, tapi dia berdosa dengan dosa yang besar. Ya tidak boleh kalau masjidnya itu di dalamnya ada kuburan. Nah, sekarang bagaimana kalau memang kemudian yang juga tidak boleh, yaitu membangun masjid di tanah bekas kuburan, maka ini juga tidak boleh. Ini kuburan, tanahnya sudah rata, kemudian membangun masjid di atasnya, maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian bagaimana kalau sudah terjadi? Maka para ulama mengatakan, kalau masjidnya dulu ada, kemudian setelah itu dibangun kuburan di dalamnya, maka kuburannya harus diangkat. Mayatnya harus diangkat, harus dipindah. Walaupun itu kuburannya yang mewakafkan atau yang punya masjid, ya pokoknya harus dipindahkan dan tidak boleh kita sholat di masjid tersebut. Ya, harus dipindahkan kalau masjidnya dulu, karena masjid punya hak. Nah, kalau kuburannya dulu, di situ tanah kuburan, kemudian dibangun di atasnya masjid, maka masjidnya yang harus dipindahkan. Jadi siapa yang lebih dulu di situ, kuburannya atau masjidnya? Yang lebih dulu maka dia yang berhak di situ. Kalau kuburannya dulu maka masjidnya harus dibongkar, harus dipindahkan. Kalau masjidnya dulu maka kuburannya harus diambil, harus dipindahkan. Kalau tidak bisa, ya tidak boleh sholat di dalam masjid yang ada kuburannya. Kemudian mungkin timbul pertanyaan, bagaimana dengan makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di dalam Masjidin Nabawi? Maka kita katakan, karena banyak orang berdalil dengan itu. Ya kita lihat itu masjidnya Rasulullah berada di dalam kuburan Rasulullah berada di dalam masjid. Maka kita katakan yang pertama, bahwasannya kuburannya Rasulullah itu pada asalnya tidak di dalam masjid, di kamarnya Aisyah, dan itu terpisah dengan masjid. Ada di samping kirinya masjid. Ya. Bahkan ketika Rasulullah meninggal, ya dikubur di kamarnya Aisyah. Kenapa dikubur di kamarnya Aisyah? Ya, pertama, ya agar memang untuk menyembunyikan dari orang-orang. Takutnya kalau di luar, nanti orang-orang akan mengagungkan. Kan di dalam dijaga. Kemudian yang kedua, karena Nabi itu, ya entah Rasulullah dan Nabi-Nabi sebelumnya dimakamkan di tempat beliau meninggal. Jadi meninggal di situ, dimakamkan di situ. Dan beliau meninggal di kamarnya Aisyah, maka dimakamkan di kamarnya Aisyah. Yang pertama. Bahkan ketika ada perluasan dari zaman Khalifah Umar dan Utsman, ada perluasan, ya karena maslahat, maka perluasannya itu perluasan tidak memasukkan kuburan Rasulullah di dalam masjid. Perluasannya itu ke depan, ke belakang, ke samping kanan. Jadi masjidnya Rasulullah masih aman, tidak masuk di dalam masjid. Kemudian baru, ya karena maslahat dan yang lainnya, baru di zaman, ya kalau tidak salah di zaman Umar bin Abdul Aziz, maka ada perluasan dan terus perluasan itu terus, ya baru masuk pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, baru dimasuk kuburan Rasulullah ke dalam masjid. Ya. Tapi pada asalnya kuburan Rasulullah itu di luar masjid. Kemudian bagaimana dengan kuburan sampingnya Rasulullah? Ya kalau kita katakan, ya ini kekhususan bagi Rasulullah. Rasulullah itu dikuburkan di situ. Ya ini kekhususan bagi Rasulullah. Kalau selain Rasulullah dikuburkan di pemakaman umum. Sebagaimana Rasulullah juga membuat kuburan baki untuk menguburkan para sahabat. Tapi Rasulullah tidak di situ karena ini kekhususan Rasulullah. Dan ini tidak boleh, hukum ini tidak boleh dipakai oleh orang lain.
Rasulullah menguburkan diri di dekat masjid, saya nggak menguburkan di pemakaman. Ini tidak boleh karena ini adalah kekhususan bagi Rasulullah. Bagaimana dengan kuburan sampingnya yaitu Umar dan Abu Bakar? Karena di samping kuburan Rasulullah ada kuburan sahabatnya dan mertuanya yaitu sahabat Abu Bakar dan Umar. Maka keduanya itu ya diletakkan di situ itu atas sepakat ijma para sahabat. Jadi kita tahu dulu kita sampaikan dalil fikih itu halal dan haramnya itu boleh ditetapkan atas dasar dalil dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi SAW dan juga ijma para ulama dan qiyas. Kemudian kuburan Abu Bakar dan Umar ditaruh di situ itu karena kesepakatan ijma para sahabat dan itu landasan hukum, itu boleh. Ya, itu boleh. Kemudian melihat keutamaan sahabat Abu Bakar dan Umar, maka ya boleh. Tapi selain itu ya tidak boleh. Tapi ya walaupun kuburan Rasulullah di dalam masjid ya, tapi sangat dijaga. Ya mungkin yang pernah ke sana, saya sendiri belum pernah, tapi saya dengar dari beberapa asatidzah kalau di sana dijaga, bener Pak. Jadi orang nggak boleh deket-deket tabarruk, ya nggak boleh deket-deket tabarruk. Ada cerita dari Ustadz saya, ya dijaga orang Indonesia, ternyata orang Indonesia ke situ mau ngalap berkah di kuburan Rasulullah, mau sujud di kuburan Rasulullah, tapi dilarang sama polisi penjaga keamanan, nggak boleh. Ternyata muter ke arah barat. Akhirnya sujud di situ, sujudnya ke arah timur. Jadi sujudnya kepada makamnya Rasulullah membelakangi Ka'bah. Ini tidak boleh. Dan melalap berkah, ya, lalap berkah, mengambil berkah kepada Rasulullah itu boleh kalau beliau masih hidup. Kalau beliau masih hidup. Ketika beliau sudah meninggal, ya maka tidak boleh orang melalap berkah, orang sujud di kuburan Rasulullah, ngelus-ngelus biar dapat berkah, maka ini tidak boleh. Ya, begitu juga dengan kuburan Umar, kuburan para sahabat itu tidak boleh. Dan mereka adalah orang-orang yang mulia. Apalagi ya selain mereka, mungkin kelasnya mungkin cuma ya orang soleh, kiai, ustadz atau ulama, maka lebih tidak boleh. Rasulullah saja, Abu Bakar saja, Umar saja tidak boleh kita melalap berkah di kuburan-kuburan mereka, apalagi kuburan-kuburan selain mereka. Boleh ketika Rasulullah SAW masih hidup, dengan jasadnya Rasulullah boleh. Tapi kalau sekarang jasadnya, rambutnya Rasulullah, ya kita nggak tahu keasliannya, apakah masih ada atau tidak, juga kita nggak tahu keasliannya. Kalau memang masih ada rambutnya Rasulullah, kita juga tidak bisa mempertanggungjawabkan kesahihannya, keasliannya, apakah itu benar-benar rambutnya Rasulullah atau tidak. Dan tidak boleh ibadah dibangun di atas keraguan. Ini ya tidak boleh sholat di dalam masjid yang ada kuburannya, karena ini takutnya nanti salah, ya, menyembah bukan kepada Allah tapi kepada kuburan atau mengagungkan kuburan tersebut. Maka ini sarana ya atau wasilah mengantarkan kepada mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dengan singkat yaitu kandang unta. Tidak boleh sholat di dalam kandang unta. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan fa innaha minasyaiton. Karena kandang unta itu tempatnya syaitan. Ya. Dan unta itu mengganggu. Kalau kita sholat di situ, unta itu akan mengganggu sebagaimana syaitan itu akan mengganggu. Maka tidak boleh. Ya. Adapun sholat selain di kandangnya unta, di kandang kambing, maka boleh. Makanya di dalam hadis, ya Rasulullah mengatakan kalau kalian makan daging unta maka berwudulah. Tapi kalau kalian makan daging kambing maka jangan, nggak perlu berwudu. Jadi tidak boleh sholat di kandang unta. Kalau kandang kambing boleh, karena kambing itu tenang, ya tidak mengganggu dan yang lainnya. Tapi kalau unta, sebab tidak bolehnya bukan karena najis, ya. Air kencing unta, kotoran unta tidak najis. Bahkan Rasulullah pernah memerintahkan untuk meminum air kencing unta untuk obat. Tidak mungkin kalau itu najis kemudian Rasulullah memerintahkan untuk meminumnya. Perintah Rasulullah untuk meminum air kencing unta itu menunjukkan bahwasanya air kencing unta tidak najis.
Jadi larangan sholat di kandang unta itu bukan karena najisnya, tapi karena sebab yang lain, yaitu yang pertama kita tunduk kepada perintah dan larangan Rasulullah. Kemudian yang kedua, Rasulullah menyebutkan sebabnya karena di situ tempat-tempat syaitan. Ya, syaitan akan mengganggu, unta pun juga akan mengganggu kekhusyuan ya orang sholat di dalamnya. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh yang terakhir, tempat yang tidak boleh sholat di dalamnya yaitu kamar mandi. Kamar mandi. Dan dikiaskan ya, kenapa kamar mandi? Yang pertama karena kamar mandi itu jelas tempat najis, tempat kencing, tempat buang ya, buang najis. Ya. Yang kedua, karena kamar mandi itu juga tempat syaitan. Ya, tempat syaitan. Maka kalau dikiaskan juga sebagian mengkiaskan, maka tidak boleh juga di tempat yang jelas di situ ya tempat-tempat najis, tempat sampah yang sampahnya itu bukan sampah-sampah yang bagus tapi sampah-sampah najis, maka tidak boleh sholat di situ ya, tidak boleh sholat di kamar mandi. Kalau Imam Ahmad mengatakan ya mutlak itu tidak sah sholatnya. Kalau Imam Syafi'i dan yang lainnya mengatakan kalau memang tidak terkena najis maka masih sah, tapi ya dia berdosa. Ini ya kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, pembahasan ya terakhir yaitu tentang waktu-waktu dan tempat-tempat dilarangnya sholat di dalamnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya sebelum kita akhiri. Insyaallah pertemuan berikutnya itu tentang azan, Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Ya,